Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina. Karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Ismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Ismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua
Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan. Terima kasih. Pak, turunin lagi Pak. Penyidik bersikap Turunin. dan Kelihatan soalnya. Mas Roy, Jasmon dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari Sebelah sini masih kelihatan tidak nih Bang. ditahan. Sebelah sini Bang. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya. Diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Jadi dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat yang lebih menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus berpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan demikian. Dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semua. Sekali lagi terima kasih. Dan semua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Malam hari ini kami akan menyampaikan update hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dengan inisial RH, RS, dan Ibu PT. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Lagi kiri. Pak, mungkin bisa didetailkan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa? Kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya, Pak? Pemeriksaannya kapan dan? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Menyikapi dari penetapan Polda Metro Jaya atas 8 tersangka, 1, kami dan juga teman-teman yang masih satu frekuensi sama sekali tidak surut nyali, sama sekali tidak menjadi turun semangat ataupun kebersamaannya, meskipun penetapan tersebut tentu menjadi keanehan yang harus kita sikapi dengan bijak, ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum kami, Mas Andika, bahwa seyogianya pihak kepolisian menunggu terlebih dahulu hasil dari sidang gugatan kami di PN Surakarta ini untuk kemudian menetapkan mereka apakah layak atau tidak sebagai tersangka. Jadi kalau dalam ilmu hukum ada ultimum remedium. Jadi silakan Polri khususnya menghormati dulu proses yang saat ini sedang bergulir di PN Surakarta. Kemudian yang kedua, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari atas momentum ini kita bersama-sama jadikan untuk kembali sebagaimana kemarin tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan. Ya, siapapun Anda, ya, bukan hanya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, siapapun Anda bisa menjadi pahlawan untuk negeri ini, diantaranya untuk menegakkan kebenaran, untuk menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Dan pada hari ini, oleh Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat dalam perkara nomor 211 tahun 2025 berupa jawaban maupun eksepsi jika ada. Nah, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hari ini, kami mewakili kepentingan tergugat
Satu, beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan jawaban yang terdiri atas pertama berupa eksepsi, ya, berupa eksepsi. Adapun eksepsi yang kami ajukan meliputi pertama, eksepsi kewenangan mengadili secara absolut. Nah, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat adanya suatu perluasan mengenai kewenangan PT UN dalam hal mengadili suatu perkara. Nah, oleh karena sesuai dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat di dalam posita gugatannya, bahwa pihak yang digugat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Rektor UGM, begitu juga UGM dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara, maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atas gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh penggugat terhadap tergugat 2, 3, tergugat 4 dan turut tergugat dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara yang berwenang memeriksa dan mengadili atas gugatan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu saya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut harus diputus terlebih dahulu melalui putusan sela, maka jika Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi yang kami ajukan mengenai kewenangan absolut, tentu saja melalui putusan sela, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara nomor 211 sebagaimana diajukan oleh Topan Hakim dan tergugat dan penggugat 2. Kemudian untuk eksepsi yang kedua, terjadi adanya error in persona. Ya, mengapa saya katakan error in persona? Bahwa tergugat 1 dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo oleh penggugat diposisikan sebagai penyelenggara negara. Ya, oleh karena menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Investasi dan Antara. Namun demikian setelah saya konsultasi dengan beliau pada saat gugatan ini akan disidangkan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memberikan suatu penjelasan bahwa sampai hari ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo belum dilantik, lagi pula belum menerima SK sebagai badan pengawas pada BPI dan Antara tersebut. Sehingga dalam hal ini Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi atau perseorangan. Oleh karena gugatan CLS, pihak tergugat adalah penyelenggara negara yang karena perbuatannya telah membiarkan adanya hak-hak yang seharusnya dipenuhi kepada warga negara, maka subjek tergugat seharusnya bukan lagi sebagai perseorangan,